Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mafaza yang dirahmati oleh Allah, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali pertemuan kita siang hari ini. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Dan mari kita beristighfar kepada Allah. Jika selama ini kita beribadah, aku pengen duha, biar jualanku lancar. Aku kepengen tahajud, biar opo-opone terwujud. Aku pengen sedekah, biar dapat ganti yang lebih banyak. Kenapa kita perlu beristighfar? Karena dengan itu kita telah mempersempit niat, mempersempit ibadah kita. Kita kira bahwa nikmat itu hanya ketika dengan sholat duha rezeki kita bertambah. Tapi kita lupa hari ini kaki kita diringankan, melangkahkan kaki ke majelis ilmu itu nikmat yang luar biasa. Bagaimana tidak? Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat. Bagaimana tidak? Ibu keluar rumah, malaikat sayapnya langsung diingkopkan. Hormat sama orang yang menuntut ilmu. Bagaimana tidak? Orang yang hadir di majelis ilmu dikelilingi oleh malaikat dan didengarkan doanya. Maka ini nikmat yang luar biasa. Dan tidak semua orang mendapatkannya. Maka mari kita bersyukur ya Allah. Semoga nikmat ini Allah berikan kepada kita. Sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Jangan sampai ya Allah kita menjadi orang-orang yang mantan aktivis ngaji. Dulu dia seneng ngaji, terus lama-lama gak kelihatan lagi. Maka ya Allah, semoga kita istiqomah, diberikan keringanan melangkah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bosan mengingatkan perempuan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah melihat yang paling banyak menghuni neraka adalah perempuan. Maka mestinya kita perempuan lebih serius lagi menjaga diri dari api neraka. Maka mestinya kita lebih hebat lagi ibadahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah benar-benar melihat golongan kita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Maka ya Allah, semoga duduk kita Sabtu hari ini mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Lalu Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan pertolongannya melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, satu ayat sebagai pembuka dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-6. Allah berfirman, Innal insana li rabbihi lakanud. Apa itu kanud? Saya tanya, Bu, seingatnya ibu, dari ibu lahir sampai hari ini banyak sehatnya atau banyak sakitnya? Banyak nangisnya atau banyak guyunya? Banyak guyunya. Banyak bahagianya atau banyak sedihnya? Baru saya WA, Bude sih masih di Lampung apa wis nang Wonosobo gitu. Oh sudah dibales sebelahnya katanya. Masya Allah Bu.
Kita itu ternyata banyak sehatnya, lebih banyak bahagianya, lebih banyak senyumnya daripada sakitnya. Neng, pertanyaan selanjutnya, kita banyak syukurnya apa banyak ngeluhnya? Nah, itulah sifat kanud kata para ulama tafsir. Yang pertama, manusia itu tidak pandai bersyukur. Nah, kalau boleh ganti nama, ini nama kita namanya Bungeloh semua, Bu. Bu napa, Bu? Bungeloh. Masya Allah ya. Nek deling-eling awet cilik tekan sakniki niku kathah sehate. Tapi kita banyak ngeluhnya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu tadi. Sebulan itu paling masuk angin sehari 2 hari. Tapi yang deling-eling kalau ketemu temannya gimana, Bu? Ya Allah nyong wingi ke seminggu ora iso ngapa-ngapa jan ambruk-mbruk misalnya ya. Misalnya gitu, Bu. Ya kan, Bu? Padahal sehatnya berapa? Itulah kita, saya bukan ibu, itu kita. Itulah kanud. Dan yang lebih banyak ingat musibahnya daripada ingat nikmatnya. Yang ketiga, oh ibu yang dapat door prize waktu itu ya Bu ya. Gara-gara jawab, karena bisa menjawab makna kanut. Kanut itu apa? Manusia itu ingat nikmatnya Allah tetapi nggak ingat sama yang memberi nikmat. Kita ini tahu betul Bu. Kalau kita pergi kemana mata yang kita gunakan itu pemberian siapa? Tapi kenapa kita berani nonton tontonan yang tidak dicintai oleh Allah? Karena kita cuman ingat mata ini pemberian Allah. Tapi tidak ingat yang memberi nikmat siapa Ibu? Maka ya Allah semoga kita bukan golongan bungeluh. Tapi bu sinten? Bu syukur. Ya Bu, ada yang namanya bu syukur di ruangan ini? Nah, Bu. Perlu. Jangan kalau belakang kan LC, MA, SPD, MM, enggak tambah belakang BS. Apa itu BS? Bu syukur, bu sabar. Nah, Bu. Itu Bu. Jadi nama kita belakangnya ada apanya? BS. Kalau perlu SBS, spesialis bersyukur dan bersabar. Masya Allah. Baik, kita akan berkisah hari ini. Masya Allah. Kisah tentang apa judulnya Bu? Penduduk kota Aila. Masya Allah. Mari kita buka bersama surah Al-A'raf ayat ke-163. Ngasto Quran boten? Boten. Ngasto HP? Oh, HP ini nonton aplikasi Qurane? Oh. Surah Al-A'raf ayat yang ke-163. Sudah ketemu? Cepat mana cari Quran sama buka aplikasi WA? Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 163. Pun ceng boten beto Quran kurang apian pripun. Wis golek ke ayate ijek dituduhi gambare pun gari nyawang mawon. Surah napa? Al-A'raf ayat. Pokoknya penak jadi jamaah niku. Ayate pun golek ke ustate, terjemahin pun golek ke ustate, pun gari nyimak. Nguatan niku ampun disimak kalengan. Tuh. Was'alhum 'anil qaryah. Tanyakanlah kepada mereka tentang sebuah negeri. Nah, maka ada gerakan di satu organisasi itu namanya Qaryah Thayyibah. Qaryah itu artinya desa. Di Al-Quran diartikan tentang negeri. Apa judul kajian kita hari ini? Nah, tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka. Anil qaryah, kisah tentang sebuah penduduk negeri. Allati kanat hadiratal bahr. Negeri yang terletak di dekat laut. Ada yang mengatakan letak negeri ini adalah antara Mesir dan Palestina. Hari ini kita melihat di Gaza, mereka bikin camp pengungsiannya di mana? Di pinggir, di laut, di tepi laut. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan penduduk kota Aila. Atau ada yang menyebutnya dengan penduduk kota Ele. Aila.
Ada yang mengatakan inilah yang disebut dengan Ashabus Sabat. Sabtu, hari Sabtu. Ashabus Sabat. Kisah tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari ini hari apa Bu? Masya Allah. Insya Allah hari ini kita belum bermaksiat nih Bu. Napa pun? Kula pun wau Bu. Wonten mobil Kak ngelanggar, wah ngerti ya mono ora semang minggir nembe nang tengah wae. Niku ngendikane Gus Fahmi namanya bukan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri-ciri ibadur rahman itu orang yang kalau berjalan di muka bumi itu rendah. Dadi nek wonten mobil kaya niku kudune alhamdulillah ana wong arep nambahi ganjaran. Tapi kula wau mboten sabar Bu. Montor kam mlaku kayang kono ya. Mbane nyong nembe gawa engkel mono si santek bebek nanang tengah ben ora tayeng. Nah, itu namanya belum jadi hamba yang baik, Bu. Kalau Ibu petukan mobil yang ngawur gitu mboten napa-napa to, Bu? Ibu komentarnya alhamdulillah ana sing arep nambahi ganjaran ngeten ta, Bu? Nek Mbak Eva dereng saged, Bu, nembe tesih wong kam mlaku kayang kono berarti gagal menjadi ibadur rahman dalam surah Furqan, Bu. Kapan-kapan kita kaji. Penduduk kota Ailah atau Ele atau Ashabus, gak boleh lupa. Satu penduduk kota, dua, ketiga. Nah, apa sih kisah mereka? Ya'duna fis sabat. Mereka melanggar aturan Allah. Apa itu aturannya? Dilarang menangkap ikan pada hari. Tadi tinggalnya di mana? Di pesisir. Otomatis profesinya sebagai, ya kalau kita kan tinggal di pegunungan, maka mayoritas penduduknya profesinya sebagai petani. Ada aturan di zaman Bani Israel kala itu. Jadi aturannya dari kitab-kitab mereka yang dibawa oleh Nabi mereka, penduduk Bani Israel tidak diperkenankan untuk mancing, nelayan, nangkap ikan, jolo pada hari apa? Tapi apa yang terjadi pada mereka? Ilya'duna fis sabat itta'tihim hitanuhum yawma sabatihim surra'aw wa yawma la yasbitun. Mereka melanggar pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka bermunculan di permukaan air. Padahal pada hari-hari selain hari Sabtu ikan-ikan itu enggak datang. Ini abot nih. La ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka karena mereka selalu berbuat. Ojo mancing dinten apa? Nek dinten Setu unjar niku do nongol bermunculan khusus dina Setu. Selain dina Setu, bayangkan kalau yang hobinya mancing. Pemerintah bikin peraturan dilarang mancing hari Sabtu. Padahal hari Sabtu unjare do kinten-kinten pripun, Bu? Inilah ujian Bani Israel. Saya tak keluar dulu. Dan ada ujian berikutnya. Ketika di dalam surah Al-Baqarah. Ikut gak kemarin ngajinya Mbak? Yang Jalut sama Daud. Ini, nyambung. Ketika mereka minta kepada Nabi Samuel. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum. Mereka berkata kepada Nabi Samuel, wahai Nabi, mbok kita Bani Israel dikasih nabi, dikasih raja supaya kita bisa berperang melawan orang-orang yang badannya besar. Mereka minta sama nabinya. Nabinya berdoa kepada Allah, diutuslah seorang raja bernama Raja Talut. Turun raja. Tadi minta apa sama Nabi? Raja. Nabinya berdoa turun raja. Namanya raja siapa? Begitu turun raja mereka komentar.
Qala nabi kan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dene karajane Tolut. Dongeli sing saking golongane kula Nabi. Kita tuh lebih pinter sedangkan Tolut itu mboten duwe banda, mboten keturunane raja-raja. Tadi minta apa? Sudah dikasih komentar apa? Jeneng kata lu tuh. Go pemilihan RT, go. Sinten sing ngajeng nyalon? Mboten nonton. Pun dipilih Pak RT ne, deneng niku sing dadi Pak RT. Lah wau ditawani kan nyalon mboten nonton yang purun sih? Itu Bani Israel. Minta raja, sudah dikasih. Deneng kata lu sing dadi raja. Lah wingi teng pundi seken milih raja, Bu? Nah, Bu. Loh, aman-aman. Sudah lewat pilihan presiden, Bu. Lagi, begitu Tolut jadi raja, mereka diajak berperang untuk melawan pasukan-pasukan yang berbadan besar. Kemudian Tolut berkata kepada pasukannya, wahai pasukanku, setelah ini kita akan melewati sebuah sungai. Maka semua pasukanku tidak boleh minum dari air sungai itu. Padahal keadaan haus, posisi di padang, panas. Nah, ujian kaya nembe niku wau, dina setu unjare pateng walah. Niki arep lewat banyu neng mboten kenging. Maka 80.000 pasukan yang lewat sungai itu yang tidak minum atau hanya minum dengan tangannya hanya 313. Berapa, Bu? Pasukannya berapa tadi? Berapa yang gugur? Jadi orang banyak lulus ujian atau gagal lulus ujian. Itu kisahnya Bani Israel. Setelah diuji itu nanti Talut kemudian punya raja namanya Daud mengalahkan Jalut. Diuji lagi sama Allah nih. Dikitak uji maning. Nek dina setu aja mancing. Dilalai dina setu unjare pada pateng. Walah. Ada pateng pedungul. Makanya seniki kembung sekilo pinten regine, Bu. Kula mboten ngertos. Lalu apa yang mereka lakukan? Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kembali kepada surah Al-A'raf ayat berapa tadi? 106. Jurnyong ilang gila. Surat keberapa ya? Juz ada lagi. Nah, 100. Nah, sudah. Apa akal-akalannya Bani Israel? Mereka membuat akal-akalan kalau hari Jumat sore mereka masang jala. Ikannya ke jala, jalannya ditutup, Sabtu nggak mancing. Diambil Minggu paginya. Dan itu berlangsung terus dan Allah nggak memberi hukuman. Berarti kayak orang apa-apa kayak. Berarti nek dina jemuah sore masang jala dikunci, nek minggu isuk gak dihukum sama Allah. Akhirnya itu terus mereka lakukan, mereka mengira berarti kita diperbolehkan berbuat seperti ini. Inilah contoh ngakali Gusti Allah. Sekarang Ibu pakai baju yang rapi, nggih Us. Baju muslim nggih Bu? Nggih. Ning Terawang. Jurus ada Eva, dan yang agamane Terawang kan pun muslim Us. Ning kan Terawang kan pun muslim. Bu, pakai baju nggih yang menutup aurat, nggih, jur ngagem tapi ketat. Bu, bajunya kan pun menutup aurat. Tapi kan ketat, yang penting kan nutup aurat. Itu namanya kita mau ngakali nopo. Nah, sekarang banyak kita yang karakternya kayak gitu. Masya Allah. Maaf sekali. Sekarang banyak dosa-dosa itu diperhalus. Maling nopo sakniki bahasane. Koruptor. Sehingga korupsi aja masih bisa bagaimana? Lebih menyakitkan mana di hati? Maling nopo koruptor? Sekarang maaf sekali. Maaf, pezina. Sekarang apa namanya? Bahasa panjangnya? Pekerja seks atau tunan apa Bu? Dosa itu dilembut-lembutkan. Sehingga apa?
salah satu perangkapnya setan untuk perempuan muslimah. Ya, Bu, saya mengikuti ceramah Syekh siapa saya lupa. Beliau menasehati salah satu perangkapnya setan untuk melunturkan imannya perempuan adalah dihilangkan sensitivitasnya. Bukan kalau disenggol enggak geli lagi, tapi sensitivitas terhadap dosa. Sekarang ibu-ibu kalau lihat mbak-mbak pakai celana pendek, ribon. Alhamdulillah nak krisi berarti itu saya sensitif. Tapi kalau kita melihat ada ibu pakai celana pendek, auratnya terbuka kok kita biasa. Umumnya caksiki yang gue kelambi yang kono, itulah sensitivitas kita sudah tercontoh. Hari Jumat, ada laki-laki nggak pada Jumatan, pada lenggah-lenggah, dewek liwat kok teng ati mboten nonton mak kerentek. Yung wong lanang mbok tongkrongnya pindah li, saking pinggir dalan ganti mawon nongkrong teng pundi Bu. Kemarin saya Jumat mengadakan perjalanan zuhur pas di mana ini Tunggoro. Itu ada terminal agak luas terus ada masjidnya. Saya ditinggal Jumatan terus wis pokoknya hotipe wis munggah ijek ana wong lanang terus teko batinku. Alhamdulillah ora apa-apalah keri Pak. Sing penting ngegen semua. Terus berduyun-duyun. Terus di masjidnya itu tak eling-eling khotibnya berkhutbah yang di masjid juga ikut khutbah ngene Bu. Malah pas komat itu guyon, rebutan soft sing ora iso sujud. Nah, Bu. Nah, anak-anak ya apa? Begitu khotibnya salam, "Assalamualaikum," gubret. Jebule wonten pembagian nasi Jumat. Itu di benua antar. Saya bilang gini, "Mboten napa-napa, Bu. Ning ijek nglakoni salat." Kalau kita sampai melihat laki-laki dina Jumat kok mboten Jumatan atine dhewek enteng wae. Lah wis biasa wong lanang sikira pada Jumat. Itu namanya sensitivitas dosa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu. Non sewu. Nek meresane wong wedok mimi putrane dibuka ngenten tau saya pripun. Alhamdulillah. Berarti ibu sensor napa nih Bu? Sensor kemaksiatan itu insya Allah masih sensitif. Nek weruh wong ora Jumatan wis sing penting kudu nyong. Ada ibu-ibu nyusuin nggak ditutup apa-apa yang penting udah keluargane nyong. Ada berita, Masya Allah. Beritanya apa Bu? Luar biasa Bu. Ada anak mencabuli dan sebagainya. Ada anak SD hamil. Wah ora apa-apa mencendis zamane yang kono. Dan niku wong sing sensitivitas ilang tuh komentarnya kayak gitu. Tapi kalau ada keprihatinan yang luar biasa di dalam hati kita. Insya Allah itu tanda kebaikan dalam diri kita. Kembali kepada Bani Israel. Ibu hati-hati. Ternyata Allah tadi nggak menghukum loh. Nggak terus ikannya itu kalau hari Sabtu diapakan? Sama Allah pergi. Enggak Bu. Sama Allah tambah dimunculkan sehingga Bani Israel semakin bersemangat masang jolo dinten apa? Itulah yang disebut dengan istidraj. Long nyong ora jemuahan pahan leng bisnis lancar Kak. Nyong ora ngaji ora apa-apa Kak. Nyong bisnisnya tetap nyong ora sedekah ora apa-apa. Nyong tetep omsete. Nyong ora ngaji ora apa-apa, nyong sehat ora tahu kenang penyakit kae sing ngaji malah cok penyakitan. Hati-hati, itulah yang dinamakan kita jarang ibadah, kita enggak dekat sama Allah, kita banyak maksiatnya tapi semua lancar. Kayak Bani Israel tadi itu. Dikiranya itu bukan maksiat, maka santai-santai ra apa-apa Gusti orang hukum kok. Aku sehat tuh, kakiku nggak kenapa-napa tuh. Bisnisku juga oke. Itu yang datang pengajian malah bisnisnya berantakan. Bani Israel. Dilanjut ayat berikutnya. Ayat keberapa? Nah, kemudian ada yang mengingatkan di antara mereka. Maka kala itu orang Bani Israel terbagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan Bu? Pun aman pun buat nonton pilihan presiden di surah siji loro telu. Siapa golongan yang pertama adalah kelompok yang durhaka kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang melakukan tipuan. Tipuannya tadi gimana? Jalan dinten Jumat sontan ditutup jalannya leng mundut kapan? Lalu yang kedua, kelompok yang hanya diam saja. Mereka ini tidak ikut melakukan muslihat. Tetapi juga enggak ngomongin yang melakukan maksiat. Niki cara nek kula pareng meminjam istilah niki wong cari aman, Bu. Ora melu maksiat ning boten purun ngelingke wong sing
berbuat maksiat. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memilih untuk menasehati orang-orang yang lalai. Yang pertama yang apa? Yang durhaka. Yang kedua, yang diam saja. Yang ketiga, ini pas. Idza ra'aitumul munkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya pertama dengan apa? Tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Ia mengingkari kemungkaran dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Berarti kalau hati saja tidak mengingkari, masih ada iman enggak? Ustazah Eva ulangi lagi nggih. Yang ketiga, kalau dengan lisan tidak mampu maka dengan hatinya. Caranya bagaimana? Mengingkari kemaksiatan tersebut. Itulah selemah. Berarti ini atine mawon mboten ngingkari tesih duwe iman apa mboten? Mboten. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ayo kita nggak usah lihat kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama pasti melihat, pasti berbuat, tapi lihat kelompok yang kedua. Porahlah cidor wae, usah ngurusi wong liya. Kenapa Ustazah Eva maaf, kadang kalau ada yang lama nggak muncul di pengajian, salaman itu tak utek-utek Bu. Kadang malah ingin kelingan talan mengmafaza, gitu Bu saya Bu. Alhamdulillah. Orang ngerti Pak dikangeni Bu. Kenapa Bu? Saya nggak pengen jadi golongan yang kedua. Kalau ada orang lah jidor lah, yang penting udah dewek, ora semang ngurusi. Bahkan ada kalimat yang sangat kasar, rasa ngurusi suargane batire. Betul Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kisah diriwayatkan usianya 35 tahun kala itu. Ketika penduduk Quraisy bertengkar, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Sampai ada yang usul di antara mereka, pokoknya bebas sinten mawon. Sing penting siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, maka dia yang berhak meletakkan. Ternyata yang masuk pertama siapa? Kemudian orang kafir Quraisy berkata, hadzal aminu radina. Ini orang terpercaya nih, kita ridha nih kalau yang naruh Hajar Aswad kembali ke tempatnya adalah tangannya siapa? Tangannya Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Tapi orang kafir tuh hadzal aminu radina, ini al-amin. Maka julukannya Rasulullah apa? Yang apa? Yang terpercaya. Kalau orang kafir Quraisy pergi melakukan perjalanan dititipkan siapa hartanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, turun wahyu surah Al-Alaq, diperintah Rasulullah untuk berdakwah. Naik Rasulullah ke bukit. Lalu Rasulullah berkata, apakah kalian percaya kalau di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang? Kami percaya. Tapi apakah kalian percaya kalau aku berkata aku adalah utusan Allah? Mereka percaya atau tidak? Pertanyaannya, ketika Rasulullah usia 35 tahun punya musuh apa enggak? Begitu usianya 40 tahun menyampaikan kenabian punya musuh apa enggak? Kenapa dimusuhi? Karena apa? Menyampaikan. Kenapa banyak orang memilih jadi golongan yang kedua? Karena kalau ngeling ke orang resikonya disengiti orang. Gini apa mboten Bu? Ora semang ngurusi batir, ora semang aseng-aseng kaya wis Maherma. Itu yang terjadi di lingkungan kita, betul? Jadi ibu itu kalau ngaji tidak ngaji mawon. Pokok men kalau amal yodo amal, ono Palestina yo mangkat. Pun buatan sang ngejai wong, buatan sang komentari wong. Insya Allah ibu aman ditresnani pirang-pirang wong. Neng begitu ibu kok ada teman misalnya berbuat apa yo ibu ngelengke. Itu biasanya komentarnya langsung apa? Ora semang ngurusi wong liya. Ibu pernah dengar kisah ketika ada seorang pemuda tergopoh-gopoh datang kepada seorang tokoh muslim, Ustadz, Pak Yai, utawi Pak jenengan kan disepuhaken niko lho teng riko bocah-bocah do mabuk. Apa komentar tokoh ini? Rapopo, sing penting sing mabuk udu awake dhewe. Pak sekarang udah tambah 2 rumah, gak apa-apa, yang penting mabuknya gak ganggu kita. Mabuke teng jero omah to? Heeh, ora nang latar apa? Mboten. Ya wis jarno. Sing penting lek mabuk mboten
Lalu sekarang minum semuanya sekampung. Datang pemuda ini, Pak, sekarang sekampung udah minum. Terus mereka mengancam mau membubarkan pengajian kita. Baru bapak ini gotrak. Hah? Membubarkan pengajian? Ayo kita lawan. Bapak ajeng lawan kali sinten. Dewek ngari wong loro. Liyane sekampung wes mabuk kabeh. Itu ketika kita cuek kepada kebenaran. Memang resikonya dibenci. Rasulullah dapat musuh kan setelah umur 40 tahun. Ketika Rasulullah baik, jadi sekarang gini Us, berarti saya harus punya musuh Us. Enggak. Kalau kita kok urip kok aman-aman, jangan-jangan aku belum amar ma'ruf nahi mungkar nih. Jangan-jangan aku belum, kalau tetangga, monggo Bu, tindak pundi ngaos. Orang ketang lebari ngaos, tetangganya terus. Enggak apa-apa Bu. Tapi Ibu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nek gek mulus, ojo-ojo aku kok ijek mulus kang ini aku urung amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bukan berarti kan golek musuh Ibu. Tapi ayo kita cek. Jangan-jangan kita belum masuk golongan yang ketiga, tapi nderek golongan yang nopo? Kedua. Ramelu-melu lah. Aman. Cari posisi, apa kata seorang ulama? Orang yang melihat kemungkaran kok diam namanya setan bisu. Orang kok ngomong jelek namanya setan bawel. Nek melihat kemungkaran diam namanya apa? Setan bisu. Nek ngomong barang elek jenenge setan bawel alias setan cerewet alias setan gojeh alias setan cerigis. Ibu milih mana? Ibu milih mana? Ya jangan pilih dua-duanya. Kita nggak mau jadi setan bisu yang ketika melihat kemungkaran diam. Maka dulu kita pernah bersama-sama mengadakan kegiatan. Oh, ono wong Islam kok kon nembang lagu-lagu kono. Lebare kei karcis kon nuku barang murah. Walah, bahasa Kaliwirone nun sewu kula kemropok, Bu. Lah kesedulur Islame kula dikados niku ya mboten. Ya enggak rela, kita harus kemeropok. Maka alhamdulillah berapa kali kita membuat kegiatan untuk membangkitkan itu. Maka ibunda jangan jadi golongan kedua. Kenapa? Lihat ayat. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibahum azaban syadida. Ingatlah ketika salah satu golongan di antara Bani Israel berkata, mengapa kamu menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang niki kan bahasa sederhananya, ngapa semang ngurusi urusane mbok gari like me, aman. Aman bos? Sip. Kondusif? Sip. Depan? Oke. Meneng wae, aman. Ini kan berarti kelompok kedua ngomentari kelompok berapa? Presiden kedua ngomentari presiden. Pripun iki masih bersama saya Ibu? Kelompok kedua ngomentari kelompok berapa? Leh? Kelompok ketiga. Kan kalimatnya lihat. Mengapa kamu menasehati kaum yang akan dibinasakan Allah? Carane ngopo gelem-geleme ngurusi urusane. Nah, maaf. Sekarang ada orang enggak kayak gitu. Ketika kita mencoba peduli, ngapain ngurusin Palestina? Ngurusin tetangga kita aja. Nah, kalau berani jangan di Taman Plaza, tapi sana pergi ke Israel. Kon lunga meng Israel. Lima ta'iduna qaumanillahu mughlikum aw mu'adzibahum adzaban. Ngapain nasehatin mereka? Udah diem aja, nggak usah peduli. Toh ikannya juga nongol-nongol aja, berarti Allah tuh ridha. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan orang lain. Diam. Cari aman. Enggak lah, saya nggak mau ikut bicara itu Ibu demi menjaga. Saya mau di posisi netral. Nggak ada netral Bu. Harus milih yang benar apa yang? Kalau ada dua-duanya benar, cari yang lebih benar. Kalau dua-duanya baik, cari yang enggak ada. Kalau ajeng aman mawon ajeng posisi apa? Nih, lima ta'iduna. Ngapain ngurusi orang lain? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika menjawab,
agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Allah dan agar mereka bertakwa. Coba amati artinya. Berarti besok kita ditanya enggak kalau kita cuek? Allah nanyanya gimana? Kenapa kamu diem aja enggak mau ngingetin? Nih, makanya jawabannya kelompok 3, agar kami mempunyai alasan. Lah kamu kok diam saja? Kula mboten diam Gusti Allah, kula pun ngelingaken. Ning pun delingaken mboten. Oh ya wis, tak ngapura. Silakan lewat. Lah kalau kita enggak amar ma'ruf nahi mungkar, kenapa kamu diam aja? Kula wedas, kula milih posisi netral. Nah, Bu. Biar apa, Bu? Biar aman. Kata Allah, kenapa netral? Udah jelas kemungkarannya. Mau jawab apa Ibu? Tapi nek pun ngelengke niku pun bar. Walaupun yang dielengke tidak mendengarkan, sudah selesai Bu. Padahal dikasih pilihan. Kamu ngelengke carane apa? Dengan kekuasaan. Dengan tangan toh tadi pertama. Berarti ibu kalau lihat ibu-ibu enggak pakai celana panjang langsung dipreponaken. Yo Mbak, langsung gawa meng Samarinda tuh kok kenapa? Wani mboten kados niku. Utawi ketangge mbak-mbak teng alun-alun ngagem celana pendek terus Mbak amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, sesungguhnya paha Anda ini adalah calon bahan bakar. Berani kayak gitu Bu? Ustaz Haifat juga nggak berani kayak gitu Bu. Kan nggak begitu juga cara amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua dengan lisan mengomentari. Komentar, mohon maaf ini postingannya kurang bagus. Mohon maaf ini sepertinya salah. Itu namanya dengan lisan. Nomor 3 mengingkari. Lah kok mboten 3-3-ne Bu? Allah kasih pilihan. Sampai pilihan orang yang paling lemah imannya dengan apa? Nah ini salah satu perempuan tuh kayak gini. Tidak semua kalau ibu nggak cocok dengan suami itu diungkapkan dengan suami. Panyora seneng, nggak usah gitu. Nanti jadi apa? Ada kalanya kita tuh mengingkari sesuatu tuh dengan apa? Bilang gini sama Allah, ya Allah. Sebenarnya saya nggak seneng dengan itu ya Allah. Tapi saya kalau ngomong tuh takut jadi masalah. Kalau matur kali Gusti Allah mawon nggih. Tolong nggih Gusti Allah. Kalau dikirimaken pesan tolong di WA akan wong nika. Itu Bu. Itu cara dengan apa? Dan itu Bu. Jadi kita tuh bisa mengingkari, ya Allah Mbak, kula jengilingaken ning mboten wani, Bu. Ajeng ngomentari nggih mboten wani. Pokok kula ngingkari Gusti Allah, muga-muga Mbak niku entuk hidayah. Itu mengingkari, Bu. Tapi resikonya orang mau beramar ma'ruf nahi mungkar dikomentari seperti ini. Ngopo kok ngurusi urusane wong? Iya. Nek wani aja nang Taman Plaza lunga meng yang mboten napa-napa jenenge donya isine kados niku Bu. Anggere geneng nek pengen mboten dikomentari ketika tetangga kita semuanya kijing. Itu semuanya napa Bu? Diam enggak ada yang komen. Angger tanggane iki duwe nyawa insyaallah tumindak apik nggih dikomentari, tumindak ala nggih dikomentari, tumindak campur-campur nggih dikomentari. Maka Ibunda dia punya alasan. Saya sudah mengingatkan. Dengan apa? Mendoakan. Dengan apa? Saya sudah japri ya Allah. Dengan apa lagi? Saya sudah komentar ya Allah. Dengan apa lagi? Kula pun ngejai, pun tak jai ngaos. Oh ya wis. Saya sampai ingat ceramahnya Kiai siapa yang lucu itu? Anwar Zahid Bu. Wah itu mengesan buat saya Bu. Bu, ngeten to teng ngarep jamaah. Kon jenengan iki hisape enteng Bu. Sing paling ngengel hisape niki wong sing teng jejere kula sing teng pundhake enten bintang. Nek kaya jenengan niki cara kiai niku. Wis paling takoni sapa jenengmu Supina. Alamatmu ngendi? Napa Bu nika ling anu? Misale Pager Kukuh RT 1 ngenten Bu. Salat ora salat wong Islam. Zakat mboten tukang nampa. Bu. Haji ora, haji pripun wong mboten duwe duit. Ya wis mlebu swarga lah timbang ngruweti akhirat jare ngoten Bu. Tapi kalau yang pakai bintang 2 ini rondo sak Jawa Tengah ditakokke kalih panglima niki Bu. Betul kan? Betapa berat menjadi pemimpin kalau tidak digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maaf Bu, kayak kita nih enggak ditanya Bu besok Bu. Kita nih enggak mau di Wonosobo ada aturan apa kita enggak ditanya. Kita doakan Pak Bupati kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya tuh yang pemangku kebijakan.
Lah nuwun sewu. Nek sakniki Mbak Evan damel pengumuman kepada seluruh pegawai negeri di Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan sholat duha. Kula tempel-tempel teng kantor. Kinten-kinten wong kantor do komentar apa? Tapi kalau yang membuat perda itu adalah pemerintah, maka dengan kekuatannya dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Guru kepada muridnya bisa. Ibu yang punya toko kepada yang bekerja bisa. Ibu yang jadi RT di RT-nya bisa. Maaf Bu, yang anggota RT aman gak ditanya Bu. Tapi yang istrinya Pak RT, kalau ada jamaah, ada penduduk RT tempat yang melakukan kemungkaran Pak RT besok ditanyakan. Pripun ajeng mengundurkan diri nama pripun Bu? Ditanya. Maka beruntunglah orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Sudah punya alasan. Dan lihat pengharapan mereka. Dan agar mereka bertakwa. Jadi ketika kita menasihati orang, pengharapannya bukan ikut kita. Tetapi ikut aturannya Allah. Begitu Bu. Kalau Ustaz Eva ngaji di sini ada salah, memang Ustaz Eva manusia. Tapi Ustaz Eva nggak minta ibu ngikut apa yang ikut yang aturan Allah. Suatu saat ini salah, ini manusia biasa. Tujuannya kita menasehati karena sayang, karena kita ingin masuk surga bersama-sama. Dan orang cuek itu adalah karakternya penduduk neraka. Kita cek. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Lanjutkan. Wa ummihi wa abih. Lanjutkan. Wa sahibatihi wa bani. Lanjutkan. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana istri lari dari suaminya, suami lari dari ibu, lari dari anaknya, anak nggak kenal dengan orang tuanya, keluarga semuanya nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu bahasa Wonosobone apa Bu? Cuek. Kenapa bisa cuek? Karena keringat dinaikkan Allah sebetis, keringat dinaikkan Allah sepinggang, keringat dinaikkan Allah seleher, keringat dinaikkan oleh Allah sampai. Maka bagaimana mungkin mau ngurusi orang lain sedangkan kita dalam keadaan susah. Maka orang cuek itu orang susah di akhirat. Maka jangan jadi orang cuek. Jadilah orang peduli. Minimal dengan hati. Tak tungake ya Allah. Karena kita cinta. Orang yang benar-benar cinta kepada kita tuh yang kalau kita salah kita diapakan? Dinasehati. Niku jenenge seneng. Mboten ngandel sakniki mboten napa-napa. Ngenjang pun nek teng kuburan ibu riyen napa kula riyen ibu. Napa? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, jangan jadi orang cuek. Orang cuek itu bukan penduduk surga. Lihat penduduk surga. Salamun alaikum tibtum. Keselamatan atas kalian. Kalian sudah berbuat baik. Salamun alaikum bima sabartum. Penjaga surga menyambut penduduk surga dengan ya Allah. Apa zikirnya? Subhanallah wa tahiyyatuhum fiyya salam. Orang-orang yang tinggal di surga tasbihnya subhanallah dan sapaan di antara mereka kalimat napa? Gere wonten wong nyapa assalamualaikum jenenge cuek. Nek wong salam niku mesti napa? Maka kalau pengen masuk surga jangan jadi orang cuek. Salam itu adalah tradisi penduduk surga. Di antara mereka saling apa? Saling sapa Bu. Salam di WA kah, salam di mana kah. Saling sapa. Maka cuek itu bukan karakternya orang beriman. Karakternya orang beriman itu peduli, care. Nah. Maka apa? Wala'allahum yattaqun. Sopo ngerti tak elengke kok njuk eling. Masya Allah. Ganteng, dan kita nggak boleh Bu. Kalau ngelengke orang kok orang yang dilengke nggak mau, kita nggak boleh kecewa. Karena hasil itu wilayahnya Allah. Kita itu wilayahnya cuman proses. Dakwah itu kalau nyari hasil kecewa terus Bu. Berdakwah itu nggak boleh nyari hasil. Tugasnya kita tuh menyampaikan. Tugas yang memberi hidayah siapa? Allah pun. Berarti nek onten wong kok rasa ngurusi batir. Dene dhek mirip penduduk. Penduduk apa Bu? Penduduk Aila. Apa sih penduduk Aila anak kafe anyar Pak? Nah, Bu. Ya mulane ngaji men ngertos penduduk ben dewek mboten mirip penduduk napa karaktere wau pun setunggal napa? Cuek nggih. Napa wau sing paling barep niku mau napa?
ngakali Gusti Allah. Ngakali pokoknya tuh tipu daya piye carane lah pokoknya. Pokoknya Gusti Allah niku ajeng ditipu-tipu. Ini enggak, ini kok ya Allah ini gini. Nah gitu. Nomor loro cuek. Nomor telu nek ana wong ngelingke malah dikomentari pripun? Rasa ngurusi. Padahal niku ciri-ciri penduduk. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berapa? 165. Falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Bahasa Wonosopone pripun? Boten gubris peringatane kelompok nomor pinten? Nomor 3. Wis ora durungoke. Dinasehati wis pokoke boten mlebu kuping kanan aja mleh metu kuping wong mlebu mawon. Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, dandani jawab ngeyel semaur, kami selamatkan orang-orang yang mencegah orang berbuat keburukan. Berarti kelompok berapa ini? Ketiga. Dan kami timpakan kepada orang-orang zalim azab yang keras karena mereka selalu berbuat fasik. Kelompok berapa? Lalu bagaimana nasib kelompok yang kedua? Masya Allah. Kita baca hadisnya. Nah, sungguh ketika orang-orang melihat orang zalim lalu tidak meraih tangannya, maksudnya mencegahnya dari Allah, nyaris meratakan azab dari sisinya kepada mereka semua. Berarti kelompok 2 nasibnya sama dengan kelompok berapa? Diapakan sama Allah? Diadab. Dari mana keterangannya di Quran gak ada? Ini ada kata Nabi. Orang yang cuek, gak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kalau Allah turunkan azab, kata Allah, Allah nyaris meratakan azab dari sisinya kepada mereka semua. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah. Napa mboten ngeri, Bu? Yang selamat kelompok berapa? Ketiga. Yang kedua yang cari aman tadi nasibnya apa, Bu? Masya Allah. Hati-hati, Bu. Maka ini menjadi PR. Kita tuh gak boleh jadi orang egois. Ingat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bahwa kita akan masuk surga dengan cara apa, Bu? Berbondong-bondong. Napa berbondong-bondong niku dewek? Hati-hati. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan dieling-eling wong yo ajeng dilebokke neraka kanthi cara berbondong-bondong. Maka hari ini kita perlu ngecek sekuat kita. Sekuat kita ini kira-kira bawa bondong-bondong ke surga atau sekuat kita bawa bondong-bondong kemana? Ke neraka. Sekarang kita lihat. Oh, tadi saya nggak bikin slide karena pergi dari pagi saya pesan sama Mbak. 1 ayat lagi ngaji kita selesai. Falamma atau amma nu'an qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Terjemahnya apa, Bu? Dan ini nggak ada, saya habis ini. Mbaknya kurang 1 ayat bikinnya. Mbak Alesa, terjemahnya dibaca Mbak Alesa. Maka ketika mereka bersikap sombong terhadap nasihat, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Kami katakan, Allah berkata kepada Bani Israel, jadilah kamu kera yang hina.
Di sini yang matur orang menolak nasihat itu disebut orang apa tadi? Sombong. Wong mboten purun diandani niku jenenge wong sombong. Allah loh, falamma atau amma nuhu anhu. Ketika mereka merasa bangga dengan pelanggaran itu, lalu mereka merasa tinggi menolak nasihat, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, qalu kulna, kata Allah, kulna, kami katakan kepada mereka, lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu ketek-ketek sing. Inilah cerita kaum yang wujudnya dirubah menjadi keras. Sekarang kita lihat bagaimana keterangan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud mereka diubah menjadi kera dan babi. Kalau di Quran tadi hanya jadi apa? Kera. Saya bacakan hadisnya. Tidaklah Allah mengubah wujud suatu makhluk lalu dia membiarkan wujud tersebut memiliki keturunan. Kera-kera dan babi-babi sudah mengalami hal itu sebelumnya. Kalau di Quran mereka berubah menjadi apa? Kera. Di hadis kera, setelah itu babi. Kita lihat lagi. Suatu umat yang diubah wujudnya tidak akan memiliki keturunan. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak tahu, bisa jadi hewan ini termasuk generasi-generasi yang diubah wujudnya. Hai orang Badui, sungguh Allah melaknat orang atau murka kepada salah seorang keturunan Bani Israel sehingga Allah mengubah wujud mereka menjadi hewan melata di bumi. Napa babi kalih kera niku melata? Mboten, melata niku kewan sing pripun? Berjalan dengan contohnya apa? Ular, kadal, biawak. Maka di sini disebut aku tidak tahu, bisa jadi mereka dirubah menjadi dhab. Dhab itu seperti biawak. Ini termasuk bagian dari mereka, maka aku tidak memakannya juga tidak melarangnya. Satu lagi. Ada suatu umat dari Bani Israel hilang. Tidak diketahui bagaimana kondisi mereka. Menurutku mereka tidak lain adalah tikus. Bukankah kalian melihatnya ketika diberi susu unta, ia tidak meminumnya, dan ketika diberi susu kambing, ia meminumnya. Jadi dirubah jadi apa aja, Bu? Hewan melata, terakhir, Masya Allah. Di ayat yang lain, ada ayat yang Masya Allah. Balhum ulaika hum kal an'ami balhum adal. Orang-orang yang bermata tapi tak melihat bimbo, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, salah. Ya, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi kurang. Itu ayat Quran. Ulaika hum kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang diberi mata tapi enggak lihat kebenaran, orang yang dikasih telinga tapi enggak mau dengar kebenaran, itu mereka seperti hewan bal hum adall. Nun sewu kewan niku. Kalau nek weruh kucing, Bu, kucing lanang kali kucing wadon. Mau. Yang cewek jawab, enggak mau. Pernah kok kalau kucing mau kawin bilang gitu toh? Meow, enggak meow gitu. Itu mau di jalan, mau di depan masjid, mau di terminal, mau di bawah taman, lakoni napa mboten? Lah kok Quran matur wong sing mboten melu aturane Gusti Allah niku luweh ino saking ya Allah. Kewan niku inone pun kados niku. Cobi upami wedhus. Makan terus pipisnya kalih napa? Kalih napa, Bu? Ya Allah. Terus menawi kudanil, menawi engup pripun, Bu? Wah, ngeten, Bu. Menawi kucing niku mau. Enggak mau. Yang cowok bilang mau. Enggak mau. Ngeten, Bu. Nanti adik-adik ini terkesan apa itu yang mau enggak mau? Kucing. Tenggenteng gedubuk kanan Bu? Balhum awal. Maka lihatlah, Bani Israel berarti benar ada suatu kaum di dalam Al-Quran yang dirubah dari bentuk manusia dados napa? Goro-goro napa dirubah dari kewan? Nek ajeng damel kesimpulan boten purun dikandani.
rubah dadi kero gara-gara mboten purun apa? Mboten purun dinasehati. Ndak mau dinasehati. Ndak mau dikritik, ndak mau diberi masukan, ndak mau diberikan petunjuk ke jalan yang lebih benar. Ning sakniki nek wonten wong kaya niku aja titeni deke sedhela maning. Ah mboten ampun, Bu. Ampun nggih, Bu. Niki Bani Israil. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita belajar mengambil manfaat, mengambil ibrah dari surah Al-A'raf mulai ayat berapa tadi? 163 sampai surat 100. Ini adalah kisah, salah satu kisah di dalam Al-Quran tentang penduduk Napa? Nah, kenapa kita belajar kisah di dalam Al-Quran? Minimal hari ini kita tahu karakternya penduduk Aila. Maka kita memohon kepada Allah di hujan yang sangat deras ini, semoga kita dijauhkan dari sifat penduduk Aila. Napa sifate? Boten purun di nasehati. Nek dikandani telingane pripun? Ora apa-apa, kae buktine unjare gen bae. Wong Gusti Allah wae meneng bae kadeke. Nah, wong Gusti Allah wae meneng bae kadeke semang ngurusi gitu, Bu. Nah, niku penduduk Aila. Kita penduduk mana? Wonosobo. Ampun kados penduduk Aila. Maka kan ibu-ibu berjumpa lagi Sabtu berikutnya insyaallah dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kami cukupkan hari ini dengan kisah Ashabus Sabat surah Al-A'raf ayat 163 sampai nanti boleh cerita sama putra-putra, boleh cerita dengan anak-anak tentang kisah Ashabus Sabat. Beliau ini biasanya kalau ngaji di Garung putranya ikut 2. Habis ngaji tak tanya, tadi Ustaz Eva cerita apa? Yo, Tolut, Jalut, Daud. Ibu kelalen. Langsung tembak, langsung kaget, ya Allah, Masya Allah. Maka demikian, astaghfirullahaladzim, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Kita akhiri bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.